Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya, Ibu Azari Fatika Suri, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sistem ekskresi pada manusia, part 2. Nah, organ-organnya diingat-ingat kembali ya. Ada ginjal, lalu apalagi ada hati, kulit, dan ada paru-paru. Selanjutnya, organ pada hati, selain di pencernaan, nah organ hati ini juga berperan penting dalam proses ekskresi. Fungsinya, hati menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limpa. Hati berfungsi untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia atau NH3, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin, dan tempat pembentukan fibrinogen dan protrombin. Nah, hati di sini juga pembentukan urea dari amonia. Nah, pembentukan urea ini nanti langsung akan menuju ke ginjal. Jadi kerjanya tuh berkesinambungan seperti itu. Gambarnya ini adalah anatomi dari hati. Bisa dilihat ada hati di sebelah kanan, itu lobus bagian kanan lebih besar daripada hati yang di sebelah kiri. Lalu ini ada dekat di lambung, lalu ini ada di dekat usus. Nah, ini nanti adalah saluran empedu utama, ada kantong empedunya juga. Prosesnya dalam hati itu adalah yang paling utama, sel darah merah yang sudah tua atau disebut histiyosita dipecah di dalam hati. Lalu hemoglobin dari eritrosit, sel darah merah tersebut dipecah menjadi hemin, globin, dan Fe. Bisa dilihat di sini, Hb atau hemoglobin dipecah menjadi Fe, zat besi di dalam hati yang akan membantu untuk pembentukan sumsum tulang. Lalu hemoglobin dipecah menjadi globin akan membantu metabolisme protein yang membentuk hemoglobin baru. Jadi ini bahan utama untuk hemoglobin baru. Lalu sedangkan hemin yang di paling akhir ini akan diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin dan bilirubin. Biliverdin akan diubah menjadi bilirubin yang berwarna kuning oranye yang akan dikeluarkan bersama getah empedu. Nah, getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian ke usus besar. Di dalam usus besar diubah menjadi urobilin. Dan urobilin ini akan memberi warna pada urin kita, ya. Lalu yang bilirubinnya yang satu lagi dalam usus diubah menjadi sterkobilin dan untuk memberi warna pigmen pada feses, ya. Nah, ini terjadi dalam usus besar. Seperti itu. Jadi proses dalam hati, fungsi ekskresinya apa? Ya ini. Jadi memberi warna juga. Selanjutnya itu adalah kulit atau integumen, merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Jadi tubuh kita kan diselimuti oleh kulit ya, bagian luar. Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, mengurangi kehilangan air, atau yang disebut osmosis ya, jadi tekanannya. Nah, ini adalah gambar dari anatomi kulit kita. Ada rambut, lalu ada bagian epidermis, bagian dermis, dan lapisan paling dalam ini adalah lapisan lemak.
Nah, kalau yang di bagian epidermis bagian luar itu ada stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, basal. Lalu di bagian dermis ada pembuluh kapiler, lalu ada jaringan lemak di bagian dalam ini. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian dan fungsinya, kalau yang pertama epidermis itu terdapat stratum corneum, lapisan tanduk yang terdiri atas sel-sel mati. Apabila kita menyebutnya itu daki, seperti itu ya. Jadi kulit-kulit ari yang selalu bertumbuh ya. Apabila nanti kalau sudah ada lapisan tanduk yang sel mati, nanti lalu ada lagi dan seperti itu. Stratum lucidum yaitu lapisan di bawah stratum corneum yang berwarna bening. Stratum granulosum itu lapisan kulit yang mengandung pigmen, jadi memberi warna pada kulit kita. Setiap manusia kan berbeda ya, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang tan atau lebih medium dan sebagainya, warnanya macam-macam. Lalu stratum germinativum yaitu lapisan kulit yang selalu tumbuh untuk membentuk sel-sel baru ke arah luar. Di bagian lapisan kulit yang selalu tumbuh ini berarti akan menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas ini. Lalu yang bagian lapisan dermis atau kulit jangat itu terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, kelenjar minyak, kelenjar keringat. Nah, seperti ini. Kelenjar keringat itu disebutnya glandula sudorifera yang terletak di seluruh permukaan tubuh. Kelenjar minyak itu glandula sebacea atau sebum ya, jadi terletak di dekat akar rambut, berfungsi menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan pada kulit dan rambut. Jadi kalau misalnya ini pada kulit wajah kita ya, pasti kalau bangun tidur itu atau nanti akan wajahnya itu akan berminyak. Nah, itu normal ya. Jadi kadang ada juga yang tidak terlalu banyak. Nah, itu kandungannya karena setiap manusia berbeda. Yang paling di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan, dan ada disebut juga lapisan lemak. Jadi untuk sumber cadangan energi dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Jadi tidak terasa dingin atau terasa panas, itu menyesuaikan. Nah, apa yang diekskresikan oleh kulit tadi berupa keringat ya. Keringat menyerap air dan garam dari darah di pembuluh kapiler, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori. Nah, apabila di dalam pengaruh pusat pengatur suhu di hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat itu suhu lingkungan, jenis aktivitas, emosi, dan tadi dipengaruhi oleh hipotalamus. Yang selanjutnya, organ paru-paru atau pulmo. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Jadi paru-paru pertama fungsinya untuk organ pernapasan, yang kedua juga disebut sebagai organ sistem ekskresi juga. Nah, paru-paru terdapat alveolus. Di dalam sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan uap air. Uap air dan CO2 tadi akan berdifusi ke dalam alveolus ya. Maksudnya uap air dan CO2 di dalam alveolus dikeluarkan bersama uap air untuk dihembuskan. Jadi bernafas lalu dihembuskan. Nah, itu waktu dihembuskan itu disebut sistem dalam ekskresi. Nah, masuk ke kelainan dan penyakit pada ginjal. Jadi yang di pertama itu ada albuminuria, yaitu tandanya urin banyak mengandung albumin. Albumin itu apa? Protein. Nah, penyebabnya
kekurangan protein, penyakit ginjal dan hati. Akibatnya tubuh kekurangan albumin yang menjaga agar cairan tidak keluar dari darah. Yang kedua, hematuria, yaitu urin mengandung darah. Penyebabnya peradangan ginjal, batu ginjal, dan kanker kandung kemih. Yang ketiga, nefritis. Apabila ada akhiran tis ini adalah sebuah peradangan. Nah, nefri berarti nefron, peradangan bagian ginjal pada nefron yang diawali peradangan glomerulus. Nefrolithiasis, batu ginjal, yaitu urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal. Penyebabnya konsentrasi unsur-unsur kalsium terlalu tinggi, dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan saluran ureter. Akibatnya yang sulit mengeluarkan urin. Gagal ginjal, meningkatnya kadar urea dalam darah, penyebabnya ya nefritis. Akibatnya zat-zat yang seharusnya dibuang oleh ginjal malah tertumpuk di dalam darah. Pengobatannya harus cuci darah secara rutin. Lalu ada diabetes insipidus, ya ini meningkatkan jumlah urin yang dalam banyak ya, jadi kebelet terus seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Kekurangan hormon antidiuretik atau ADH. Akibatnya sering buang urin. Pengobatannya pemberian ADH atau pemberian suntik hormon ya. Diabetes mellitus, kekurangan kadar glukosanya ini glukosa darah melebihi normal. Nah, jadi seperti kencing manis ya. Jadi penyebabnya itu kekurangan hormon insulin, akibatnya luka sulit sembuh. Nah, diberi hormon insulin atau mengurangi konsumsi gula. Dan terakhir ada kencing batu, yaitu sulit membuang urin, jadi ada pengendapan zat kapur dalam saluran ginjal. Pengobatannya ya operasi, bisa dibedah. Nah, kelainan pada penyakit pada paru-paru yaitu TBC, infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa, kanker paru-paru karena racun pada rokok, emfisema, alveolus mengembang sehingga kulit bernapas karena kurangnya protein elastin. Akibat kurangnya protein elastin ini karena nikotin atau karbon monoksida radikal bebas. Yang keempat ada pneumonia, yaitu radang paru-paru karena bakteri. Kelainan pada penyakit kulit ada jerawat, panu, kadas, kutil, dan lain-lain. Nah, sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga selalu sehat. Nah, untuk penugasannya nanti akan diberikan di grup ya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.